Kalau kalian lihat video ini, itu artinya kalian sedang melihat aku belajar public speaking dari nol. Aku akan berbicara sebuah topik yang random. Bisa dari sebuah benda, dari sebuah hal, atau dari sebuah peristiwa. Aku akan berbicara tentang topik tersebut selama 5 menit, tanpa dijeda dan tanpa diedit. Hai, aku Malima Sukri, 28 tahun. Ayo kita mulai. Cinta. Apa sih sebenarnya cinta tersebut? Nah, cinta itu yang saya pelajari, yang saya pahami adalah sebuah kekuatan yang sangat-sangat besar sehingga manusia bisa hidup di muka bumi ini. Bayangkan kalau Anda tidak punya cinta, apakah Anda masih mau mengurusi diri Anda sendiri? Apakah Anda masih mau mengupayakan diri Anda sendiri sehingga Anda bisa mencukupi kebutuhan Anda, misalnya untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk tempat hidup, atau untuk menjalani hidup kita sehari-hari? Apakah Anda akan melakukan itu semua kalau Anda tidak memiliki cinta? Dan cinta yang pertama adalah cinta kepada diri sendiri. Ya, benar. Ternyata cinta yang paling biologis itu, yang paling natural adalah cinta kepada diri kita sendiri. Ini saya rasakan dan saya sadari ketika saya mulai berpikir waktu zaman kuliah dulu. Saya berpikir, apa sih sebenarnya cinta itu? Karena saya pada saat itu juga mengalami soal cinta. Ketika saya merasakan sebuah cinta, ternyata yang paling saya dasari, yang paling saya sadari, hal yang paling basic dari sebuah cinta itu adalah dengan mencintai diri sendiri. Bukan mencintai, tapi memang sudah dilakukannya dari kita masih kecil. Tidak mungkin kita bisa hidup, makan, bertahan hidup kalau tidak ada yang disebut namanya cinta kepada diri kita sendiri. Pada faktanya, pada kenyataannya yang kita alami saat ini adalah sebenarnya kita adalah berusaha untuk terus mencintai diri kita. Sehingga kita berusaha, berupaya selalu untuk mempertahankan diri kita, membuat diri kita terus merasa nyaman, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas dengan mudah, gampang, dan menyenangkan untuk kita sendiri. Bayangkan, kenapa Anda memilih makanan? Kenapa Anda hanya memilih makan makanan enak yang Anda sukai? Kenapa Anda memilih baju? Kenapa Anda memilih teman? Kenapa Anda memilih suatu kegiatan? Yang semuanya tujuannya adalah untuk membahagiakan diri Anda sendiri. Dan pastinya, semua itu Anda lakukan untuk membuat diri Anda terasa nyaman dan tenang. Sebuah rasa tersebut itu didasari oleh rasa cinta Anda kepada diri Anda sendiri. Sehingga cinta kepada diri sendiri merupakan cinta naluriah yang muncul pertama kali pada diri seseorang. Yang kedua adalah cinta antara manusia dengan manusia lainnya. Ini terjadi mulai dari kita kecil. Dari kita kecil itu sudah muncul cinta yang pertama, yaitu cinta kepada orang-orang terdekat kita. Ya, umumnya adalah keluarga kita, orang tua kita, atau orang yang mengasuh kita dari kecil. Ini akan muncul suatu rasa cinta kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian ketika dewasa, muncullah cinta kepada lawan jenis. Cinta yang sudah berafiliasi menjadi sebuah seksualitas. Ingat, seksualitas adalah bagian dari sebuah cinta. Tapi cinta secara holistik jauh lebih luas daripada itu. Cinta itu ibarat sebuah laut, di mana seksualitas itu hanya bagian dari isi laut tersebut. Jadi seksualitas itu hanya bagian dari sebuah cinta. Karena tadi mencintai orang tua bukan karena seksualitas. Mencintai diri sendiri juga bukan karena seksualitas. Karena kenyamanan. Karena menghindari rasa takut. Jadi cinta itu kadang dibutuhkan orang untuk menghindari rasa takutnya. Inilah cinta kepada lawan jenis. Kita bicara soal cinta lawan jenis. Cinta pada lawan jenis ini muncul biasanya ketika seorang manusia mulai menginjak usia pubersitas, usia di mana dia sudah mulai merasakan cinta. Jadi ternyata cinta seksualitas ini ada standarisasi usianya, ada standarisasi kecukupannya. Dan inilah bedanya cinta seksualitas kepada lawan jenis dengan cinta yang kita rasakan dari kita bayi, dari kita kecil, baik pada diri kita sendiri atau pada orang tua kita. Nah, cinta seksualitas ini lebih kompleks. Coba aku tanya sekarang kepada kalian, apa sih tujuan kita melakukan pernikahan, melakukan kita berhubungan dengan lawan jenis kita? Salah-satunya tujuan utama dari kita melakukan pernikahan adalah untuk melahirkan pribadi yang baru, untuk reproduksi. Coba bayangkan, seorang laki-laki bisa hidup sampai dia tua, tidak butuh oleh perempuan. Begitu juga seorang perempuan, dia bisa hidup sampai tua, tidak butuh seorang istri.
Seorang suami. Kalau perempuan tadi tidak butuh seorang suami. Dan seorang laki-laki pun sebenarnya sampai dia mati pun dia bisa mengurus diri sendiri. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan ini dan laki-laki ini, yaitu apa? Memiliki keturunan. Pada dasarnya, manusia itu ingin hidupnya itu berlanjut. Kehidupan itu sendiri adalah, tujuan dari kehidupan itu sendiri adalah untuk melanjutkan kehidupan itu sendiri. Jadi apa? Manusia itu sebenarnya tujuan hidupnya adalah ingin membuat dirinya bahagia dan membuat keturunannya juga ikut bahagia. Jadi dengan melakukan pernikahan, dia bisa membuat keturunannya menjadi orang bahagia. Dia ingin mempertahankan jati dirinya sebagai manusia di muka bumi ini, sehingga muka bumi ini dipenuhi oleh manusia-manusia sendiri. Egois, benar. Itu adalah kata-kata yang tepat diberikan kepada manusia dan kepada semua makhluk. Karena mereka berkembang biak untuk menciptakan generasi mereka yang terus menerus. Dan faktanya, manusia adalah makhluk yang paling serakah di bumi ini. Manusia mengeksploitasi hampir seluruh hal yang ada di muka bumi ini. Itu semua gara-gara apa? Gara-gara cinta. Nah, itu kita tadi sudah bicara soal hubungan cinta, mulai dari sendiri sampai hubungan cinta kepada lawan jenis. Lalu kita akan membahas yang kedua, bagaimana cinta itu bisa terjadi? Cinta itu terjadi secara naluriah. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh rasional diri kita, sehingga cinta itu tumbuh. Ini bicara juga soal yang keempat selanjutnya ya. Yang keempat adalah bagaimana cinta itu sangat-sangat merusak rasionalitas dari seorang, merusak logika. Ketika kita cinta, otak kita dipenuhi oleh dopamin, dipenuhi oleh semacam molekul-molekul yang membuat otak kita tidak bisa berpikir jernih, sehingga rasionalitas kita, logika kita akan luntur ketika cinta. Banyak hal-hal yang kita lakukan ketika kita sedang jatuh cinta itu hal-hal yang tidak logis. Kita rela menempuh jarak ribuan kilometer hanya bertemu dengan seseorang. Padahal kita disuruh pergi ke suatu tempat aja, kita malas. Karena kita tidak didasari cinta. Tapi ketika didasari cinta, maka apapun bisa kita lakukan dengan penuh semangat dan penuh perjuangan. Bahkan kita tidak perlu balasan apapun hanya dengan cinta tersebut. Ini luar biasa dari sebuah cinta. Tapi efek samping cinta ini juga banyak. Yang pertama tadi merusak rasionalitas. Yang kedua, membuat diri kita sebenarnya tidak nyaman. Yang ketiga, membuat diri kita lebih sering merasakan penderitaan dan kesedihan. Coba kalian perhatikan, coba kalian bayangkan, dan aku juga pernah mengalaminya. Ketika aku dalam jatuh cinta dengan seseorang, itu perasaan yang kualami adalah kita sering sekali menderita, sering sekali kecewa, sering sekali sakit hati, sering sekali sedih. Hanya hal-hal sepele. Padahal kalau hari-hari biasanya sebelum kita jatuh cinta, hal-hal sepele itu tidak pernah membuat kita sedih, tidak pernah membuat kita menderita. Tapi ketika jatuh cinta, maka hal tersebut yang awalnya sepele itu membuat kita menjadi sakit. Jadi cinta itu penuh dengan luka dan penderitaan. Jadi intinya, kalau Anda mencintai seseorang, jangan berlebihan. Ingat, cinta yang paling utama itu adalah cinta kepada Tuhan, Sang Pencipta. Karena dengan meletakkan cinta kepada Tuhan, kita tidak perlu kecewa atas apapun. Tapi ketika kita melakukan atau meletakkan sebuah cinta kepada makhluk, maka ketika makhluk itu tidak sempurna, pada dasarnya semua makhluk tidak sempurna, maka dia bisa memberikan kekecewaan buat kita. Bukan salah dia, tapi salah kita yang menaruh cinta berlebihan kepada sosok atau makhluk tersebut. Jadi mungkin inilah sedikit pembahasanku tentang cinta yang sebenarnya kalau kita bahas panjang lebar akan sangat luas ya definisinya. Apalagi yang terakhir yang ingin dibahas adalah cinta itu definisinya juga susah. Setiap orang punya definisi yang berbeda-beda. Jadi video kali ini pun definisiku tentang cinta ini bisa berbeda dengan apa yang kalian definisikan. Jadi jangan bertaut dengan apa yang ku bicarakan soal cinta ini, tapi bertautlah, berpegang teguhlah pada apa pengalaman, cerita atau kesimpulan yang kalian simpulkan sendiri tentang cinta kalian. Begitu saya dengan Kumal Dimasuki pada malam hari ini. Semoga ini membantu sedikit memberikan hal yang menarik untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.